Seorang bayi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk. Anak dari pasangan Ferry Sujarwo dengan Arum Rosalina, warga desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk, setelah menjalani perawatan selama 11 hari karena lahir prematur. Pihak keluarga menduga terjadi kelalaian dari pihak rumah sakit karena bayi yang dilahirkan tersebut telah dinyatakan berjenis kelamin perempuan. Kabar itu pun diperkuat dengan adanya surat keterangan lahir dari rumah sakit yang menyatakan anak kedua pasangan Ferry dan Arum adalah perempuan. Karena merasa bahagia anaknya lahir perempuan, sang ayah pun mengurus akta kelahiran dan memperbarui kartu keluarga dengan nama Aira Sirli Al-Naira. Namun tiba-tiba pihak rumah sakit memberi kabar kepada Ferry bahwa bayi perempuannya dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 29 Agustus 2020 setelah sebelumnya disebut kritis. Jenazah bayi kemudian dipulangkan untuk segera dimakamkan, namun kejanggalan terlihat saat jenazah bayi hendak dimandikan. Pihak keluarga mendapati jenis kelamin bayinya berubah menjadi laki-laki. Atas kejadian ini pihak keluarga menuntut tanggung jawab kepada pihak RSUD Nganjuk dan berencana melaporkan kepada pihak kepolisian. Prayoga Laksono, kuasa hukum Ferry Sujarwo, mengaku akan membawa ke ranah hukum baik pidana maupun perdata jika ditemukan tindakan melawan hukum oleh tenaga medis rumah sakit. Pihak keluarga diberitahu bahwa anak yang telah dilahirkan tersebut meninggal dunia, kemudian dibawalah pulang oleh klien kami. Setelah dari rumah dibuka, tahu-tahu jenazah yang katanya sudah dimandikan di rumah sakit itu berubah berjenis kelamin perempuan. Maka dari itu, laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Maka dari itu kami sebagai kuasa hukum minimal akan mengambil upaya langkah-langkah tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana, dan kami juga akan mengirimkan klarifikasi maupun somasi ke pihak rumah sakit tentang upaya hukum pidana maupun perdata. Akan kami gali terlebih dahulu dengan tim pasal apa yang harus diterapkan. Nanti setelahnya akan kita ambil upaya hukum lanjutan seperti itu. Kenapa mengambil langkah perdata? Apa memang karena ada maladministrasi atau bagaimana? Ya, ini sebetulnya masih tahapan kami kaji dan ini masih bersifat internal kantor hukum kami. Namun di awal kami ada dugaan yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tenaga medis rumah sakit dengan pasal 1365 BW untuk sementara itu. Sementara itu, Eko Santoso, Humas RSUD Kabupaten Nganjuk, mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi internal oleh tim etik rumah sakit untuk mengetahui kejadian di lapangan. Pihak rumah sakit akan memberikan sanksi kepada tim medis sesuai rekomendasi tim etik jika benar ditemukan kesalahan. Jadi dengan adanya peristiwa itu, rumah sakit itu sekarang masih melakukan audit investigasi internal yang dilakukan oleh tim etik rumah sakit. Jadi prosesnya sedang berjalan itu. Itu. Dari orang tuanya kan menyebutkan kalau sampai dia akhirnya membuat kakak, kemudian membuat akte, itu kan berdasarkan dari sini surat keterangan
Nah, itu bagaimana Pak? Nah, ya itu. Apa memungkinkan ini ada semacam kelalaian kekeliruan atau mungkin seperti apa? Saya ya belum bisa itu, nunggu hasilnya dari ini semua, dari tim audit tadi. Anda masih tunggu hasil? Iya. Butuh berapa lama Pak? Ya secepatnya. Karena ini sedang proses ini. Saat ini pihak keluarga masih menunggu hasil tes DNA sang bayi dari Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Sementara sang bayi telah dimakamkan dengan nama Ali di pemakaman desa setempat. Dari Nganjuk, tim liputan TV7 News.